Baik, selamat datang kepada teman-teman peserta webinar kita pagi ini, webinar urgensi bahasa Arab dalam menghadapi perkuliahan dan dunia kerja, yang insya Allah akan dihadiri oleh dua pembicara, yaitu Ustadz Ahmad Yani Hamdani, SSILC, dan juga Kak Mar'atul Insani Sa'adah. Baik, kepada teman-teman, diharapkan segera membuka kameranya agar webinar kita dapat berjalan lebih interaktif dan lebih lancar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Faisal Maulana. Saya santri Ma'had El-Haqqo yang dipimpin langsung oleh Ustadz Ahmad Yani Hamdani. Dan insya Allah pada pagi ini akan tindak sebagai host pada seminar kita, webinar kita pada tanggal 30 Juli 2022 ini. Baik, teman-teman. Insya Allah pada webinar kita pagi ini yang tindak sebagai moderator adalah Bang Muhammad Sandi Saputra. Beliau merupakan salah satu musyrif di Ma'had El-Haqqo. Insya Allah pada pagi ini beliau akan bertindak sebagai moderator pada webinar kita pagi ini. Baiklah, agar tidak memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kita berikan kepada Bang Muhammad Sandi Saputra yang tindak sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fi bidayatil kalam hayya nashkurullah azza wa jalla الذي أنعم علينا بنعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا غرفة زوم ميتينج إن شاء الله مباركة. ثم صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, yang kami hormati para pemateri kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita di ruang Zoom meeting ini. Ada Al-Ustadz Yani Hamdani SSILC, dan juga ada pemateri kita yang kedua, ada Kak Mar'atul Insani Sa'adah SAG. Alhamdulillah. Teman-teman semua, baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan mengucapkan Al-Quran Al-Fatihah. Suaranya kok nggak keluar ya? Bisa dengar? Udah bisa. Ada. Baik. Kita ulangi lagi ya. Berarti dari awal tadi tidak dengar ya? Nggak ada dengar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. في بداية الكلام هيا نشكر الله عز وجل الذي أنعم علينا بنعم كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذه الغرفة المباركة، يعني الغرفة زوم ميتينج. ثم صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah,
teman-teman, para peserta dan audiens dari webinar urgensi bahasa Arab dalam menghadapi perkuliahan dan dunia kerja yang insya Allah pada pagi hari ini akan kita sebentar lagi akan kita mulai. Baik, sebelumnya yang kami muliakan pemateri kita yang pertama ada Al-Ustadz Yani Hamdani LC SSI, dan juga ada pemateri kita yang kedua ada Kak Mar'atul Insani Sa'adah SAG yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita ya. Baik, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman para peserta webinar. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang dapat hadir dan kami ucapkan selamat datang juga kepada teman-teman yang sudah dapat meluangkan waktunya sehingga pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul. Taib, para peserta webinar dan ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan agenda webinar yang dalam hal ini webinar ini ditaja oleh Lisan Arabik dan juga Ma'had El-Haqqah sebagai salah satu pusat studi Islam dan bahasa Arab di Pekanbaru, yang dengan webinar ini dapat mengharapkan kepada peserta semua dapat mengedukasi peserta dan juga teman-teman semua tentang bagaimana pentingnya bahasa Arab dalam dunia kuliah dan juga dalam dunia kerja. Taib, pertama sekali kita menyapa dulu ya, mungkin narasumber kita yang pertama ada Ustadz Yani Hamdani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kita sapa juga pemateri kita yang kedua ada Kak Mar'atul Insani Sa'adah SAG. Assalamualaikum Kak Mar'ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Pada pagi hari ini kita akan berbincang sedikit dan juga mendapatkan ilmu dan juga diskusi juga nanti insya Allah akan ada tanya jawab bersama kita semua dengan para pemateri-pemateri yang luar biasa ini. Baik, saya ingin memperkenalkan dulu lah untuk pemateri kita yang pertama ada Ustadz Yani Hamdani SSI LC. Beliau adalah seorang owner dan juga pendiri dan juga khodim dari Ma'had El-Haqqah. Beliau adalah seorang edukator dan manajemen konsultan, dan juga Ustadz Yani Hamdani adalah seorang pendiri Lisan Arabik dan perumus metode bahasa Arab otak kanan. Lisan Arabik ini adalah sebuah pusat studi bahasa Arab yang dengan metodenya sendiri, yakni metode bahasa Arab otak kanan. Itulah mungkin sedikit tentang pemateri kita yang pertama pada hari ini, yakni Ustadz Yani Hamdani. Mungkin langsung saja tanpa memperpanjang waktu kita sama-sama dengarkan paparan materi yang pertama dengan tema bagaimana urgensi bahasa Arab dalam menghadapi perkuliahan dan dunia kerja. Kepada Ustadz Yani Hamdani kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wila. Baik, sabahal khair. Sabahun nur. Baik, kaifa halukum? Alhamdulillah. Di mana Bang Fauzi? Di kapal kayaknya Bang Fauzi. Baik. Teman-teman, pada kesempatan pagi ini ada sekitar 30 partisipan dalam Zoom meeting kita kali ini. Kita mengangkat sebuah tema besar yaitu urgensi bahasa Arab untuk menghadapi dunia kuliah dan juga untuk menghadapi dunia kerja. Apa sih relevansinya antara kemampuan berbahasa seseorang dengan membantu mereka itu di dalam perkuliahan? Dan apa relevansi dari bahasa itu di dalam dunia kerja? Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa karena secara spesifik acara ini ditaja oleh Lisanul Arabi atau Lisan Arabik atau Ma'had El-Haqqah yang fokus di dalam membahas tentang bahasa Arab, akan tetapi kajian ini atau Zoom meeting ini terkait juga dengan bahasa Inggris.
Nah, kita akan lihat dulu dari sisi bahasa Arab itu sendiri. Karena memang segmentasi yang mau kita sampaikan, yang kita kejar dalam Zoom meeting ini adalah pertama anak-anak yang masih mahasiswa, yang duduk situ dulu sama adek, biarin aja. Adik-adik dari mahasiswa, dan kemudian yang kedua adalah teman-teman yang sudah mau persiapan untuk wisuda, kemudian mau untuk di dunia kerja. Bahkan juga ada yang hadir nih, Bang Fauzi, yang sudah di dalam dunia kerja dia. Sejauh mana relevansinya antara kemampuan bahasa seseorang dengan dunia kerja mereka masing-masing. Yang pertama, Bang Faisal boleh lanjut ke page yang kedua, Bang Faisal. Nah, page yang kedua, apa page 5 ta'allamul lughah arabiyyah aja, Sar. Oke, saya ingin bahas tentang beberapa hal yang terkait dengan bahasa. Kenapa harus kita belajar bahasa Arab sebetulnya? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Banyak alasan yang membuat kita harus belajar bahasa Arab itu disebabkan karena pertama terkait dengan bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran. Bahkan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa saya cintai Arab itu karena 3 hal. Bahasa Arab itu Nabi itu sendiri orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, kemudian bahasa ahli surga bahasa Arab. Akan tetapi alasan ini jadi kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Maka jawabannya adalah ketika Nabi orang Arab, kita orang Arab dan segala macamnya berbahasa Arab, itu adalah ketika seseorang itu lagi memiliki keimanan yang cukup tinggi gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang menyadari bahwa bahasa Arab itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi agama mereka. Dan ini kan adalah alasan yang bersifat religius gitu ya. Artinya dengan tingkat kesolehan seseorang yang cukup tinggi, maka dia akan menjawab seperti ini. Nah, kemudian kenapa harus seseorang itu belajar bahasa Arab, terutama bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang berada di UIN, karena Umar bin Khattab menyampaikan begini bahwasanya ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Karena bahasa Arab itu merupakan sebagian dari agama. Ya Pak, makasih banyak Pak. Karena bahasa Arab itu sendiri merupakan bahasa dari agama sebagian. Jadi kalau bahasa min dinikum ini maknanya litaba'id atau sebagian daripada agama kita itu referensinya merupakan bahasa Arab. Nah ini perkataan Umar bin Khattab. Lalu bagi seorang mahasiswa, next Faisal, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Ya logikanya seperti ini teman-teman. Ini ada beberapa baut. Baut ini merupakan membutuhkan kunci yang harus kita buka dengan berbagai macam jenis kunci. Kalau seandainya kita buka kunci ini, baut ini dengan berbagai macam kunci, maka yang terjadi adalah kita membutuhkan banyak kunci. Akan tetapi kita bisa membutuhkan hanya cuma satu kunci saja, yaitu ketika kita memiliki bahasa atau kunci Inggris, maka dengan kunci tersebut kita bisa membuka semua jenis kunci-kunci yang ada. Nah, sama halnya logika ini saya mengambil atau menganalogikan dengan konsep pembelajaran. Ini bagi teman-teman adik-adik yang jurusannya agama, adik-adik yang jurusannya tafsir, hadis, fikih dan segala macamnya, maka yang harus diperhatikan adalah next step. Ini ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah, ada pelajaran hadis, ada pelajaran yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita itu tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, maka semua pembelajaran itu terasa berat ya. Bagaimana tidak merasa berat gitu? Karena dari tafsir sendiri semuanya berbahasa Arab. Kemudian hadis juga berbahasa Arab. Fikih juga berbahasa Arab. Bahkan teman-teman, di dalam bahasa Arab itu, ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita hanya menemukan ada satu kunci saja. Atau kita menemukan hanya satu kosakata saja. Kita melihat bahwasanya ada teman-teman ketika dia mempelajari tentang fikih,
bahasa, dan yang lainnya. Contoh, kita menemukan ada 2 kosakata yang dalam bahasa Arab kita lihat itu berbeda. Akan tetapi ketika kita lihat dalam bahasa Indonesia, ternyata itu memiliki makna yang jauh sekali berbeda. Sebagai salah satu contoh. Contoh sederhananya adalah ketika kita membahas tentang ayat gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi ketika kita menemukan terjemahannya di dalam bahasa Arab, al-usri itu artinya adalah sulit. Al-yusra, yusra itu artinya gampang. Di dalam bahasa lain, kita menemukan juga bahwasannya ada padanan kata atau muradif dari kata usrun ini adalah sa'bun, yang juga bermakna sulit. Dan juga ada kata yang bermakna yusrun dengan padanannya sahlun, gampang. Kalau kita lihat, 2 kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang sama. Sahlun dengan yusrun itu sama-sama diterjemahkan dengan gampang. Sa'bun dengan usrun sama-sama diterjemahkan dengan sulit. Akan tetapi, ketika kita telaah dari sisi perspektif bahasa Arab itu sendiri, ternyata 2 kata yang menurut kita memiliki muradif kesamaan, itu ternyata memiliki makna yang sangat jauh lebih dalam. Apa makna yang jauh lebih dalamnya? Kalau seandainya usrun itu, bentuk kesulitannya menyeluruh bagi semua orang. Tapi kalau seandainya sa'bun, kesulitannya itu hanya parsial. Bagi saya bisa jadi sulit, bagi Anda belum tentu sulit. Bagi Anda sulit, bagi saya belum. Itu ketika sa'bun. Tapi kalau seandainya usrun, saya pasti merasa sulit, Anda juga pasti merasa sulit. Begitu juga dengan sahlun dengan yusrun. Kalau sahlun ini, sifat daripada gampangnya, bagi saya gampang, bagi Anda belum tentu gampang. Bagi Anda gampang, bagi saya belum tentu. Berbeda dengan yusrun. Kalau seandainya Allah menggunakan atau kita menggunakan bahasa yusrun, itu berarti artinya adalah gampang itu bagi siapa saja. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. Kalau seandainya kita mengambil jurusan tafsir, jurusan hadis, lalu kemudian kita coba bedah ayat ini, tidak dari perspektif bahasa Arab, kita hanya mengandalkan buku terjemahan, kita hanya mengandalkan terjemahan kamus biasa saja, kita hanya mengandalkan Quran terjemah saja. Kira-kira terlalu datar Al-Quran itu untuk dipahami. Begitu juga dengan kajian-kajian fikih, kajian-kajian yang lainnya. Bahkan tidak jarang teman-teman, perbedaan pendapat di kalangan ulama mulai dari dahulu sampai sekarang ini disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap bahasa Arab itu sendiri. Contoh, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak di Ma'had Al-Haqqah begini. Dalam ayat itu dinyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan seterusnya ayat. Nah, perbedaan pendapat dari kalangan ulama dari ayat ini adalah terkait dengan apakah diperbolehkan mentakwil sebuah ayat yang mutasyabihat atau tidak. Ada yang menyatakan boleh mentakwil, maka adalah proses takwil. Ada yang menyatakan tidak boleh ada takwil, maka mereka tidak membolehkan takwil. Maka oleh karena itu, ternyata perbedaan pendapat dari ulama yang menyampaikan bahwasanya ada takwil dengan tidak adanya takwil itu disebabkan gara-gara 1 huruf doang. Apa huruf itu? Yaitu makna wa. Warrasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian ada warrasikhuna fil ilmi. Teman-teman, kalau anak-anak di Al-Haqqah selalu kami sampaikan bahwasanya kita selalu mempertanyakan sama mereka, apa jenis waw ini? Apakah waw ini adalah waw ataf? Apakah waw ini waw ibtida? Apakah waw ini waw istinaf? Teman-teman, 1 waw doang tuh. Macamnya banyak banget. Kalau bahasa kita dulu mah, waw itu terbagi 7 gitu. Terbagi banyak. Terbagi 7, terbagi 7 itu maksudnya terbagi banyak gitu ya. Nah, terkadang kalau seandainya seseorang itu tidak mendalami bahasa Arab, contoh antum mau ngambil jurusan tafsir, lalu ternyata antum tidak mendalami bahasa Arab,
bagaimana kita akan memahami tentang makna ayat itu sendiri kalau seandainya tadi kan kita berbicara tentang kata tuh, tentang warra, tentang al-usru dengan yusrun. Kita belum berbicara tentang kalimat. Dan lalu kemudian lebih spesifik lagi bagi seorang mufassir, bagi seorang ahli fikih, dia harus mampu mengidentifikasi tentang satu jenis huruf itu. Huruf waw. Waw apakah ini? Apakah waw ataf? Kalau dia menyatakan waw ini waw ataf, maka diperbolehkanlah itu yang disebut dengan tawil. Tapi kalau seandainya dia menyatakan di situ adalah waw isti'naf, nah, maka itu tidak membolehkan tawil. Nah, ketika kita rujuk dari kitab-kitab tafsir, ternyata pendapat itu sudah ada sejak dahulunya. Maka saya ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya kita menyikapi tentang perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang dahulu ataupun sekarang, karena sekarang ini perbedaan pendapat itu seolah-olah semakin meruncing disebabkan karena maraknya di blow up di media-media sosial, kemudian ada oknum yang memotong-motong, kemudian ada oknum yang menyanding-nyandingkan pendapat padahal konteksnya berbeda, ini malah menjadi riskan dia. Nah, coba kita bayangkan kalau seandainya dari para ulamanya, ustadznya, para orang awamnya tidak mengerti tentang bahasa Arab, maka ini menjadi masalah besar bagi persatuan umat kita ke depan. Nah, sama halnya juga teman-teman. Kan ketika kita melihat bahwasanya ini kan sekarang kita pas banget nih di 1 Muharram. 1 Muharram ada proses hijrah gitu, atau apa namanya sebuah hijrah gitu. Jadi ada sebuah spirit dari teman-teman kita, dari kita semua untuk hijrah dari kehidupan yang mungkin biasa-biasa saja atau dia yang jauh dari Allah semakin dekat. Akan tetapi terkadang makna hijrah kita itu seringkali menimbulkan masalah baru. Apa masalah baru yang seringkali ditimbulkan oleh makna hijrah kita itu? Makna hijrah kita itu seringkali memperpecah umat. Kenapa saya bilang memperpecah umat? Karena terkadang ketika seseorang itu mengaku dirinya hijrah, akan tetapi dia dengan saudaranya malah tidak bertegur sapa. Dia dengan ayah dan ibunya malah tidak sejalan. Kemudian dia dengan istrinya tidak seia sekata. Dengan jamaah masjid yang tempat dia ngaji dulu, tempat dia belajar dulu, tidak lagi di sana sholat dan berjamaahnya. Hal ini disebabkan karena berbeda manhaj, berbeda mazhab, berbeda pandangan, berbeda ini. Toh ternyata perbedaan pendapat itu sudah terjadi dari dahulu. Nah, ketika kita lihat teman-teman kita itu yang mengaku atau teman-teman kita yang hijrah itu mereka selalu berpegang bahwasanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita coba lihat ayat ini, teman-teman. Ayat ini mengandung 2 unsur tolab. Tolab itu artinya adalah tuntutan. Tuntutan pertama itu adalah tuntutan untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau agama Allah. Dan kemudian wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ada tolab yang kedua, permintaan kedua. Apa tolab yang kedua? Yaitu larangan untuk berpecah belah. Sekarang teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat di dalam ayat ini dengan kata wala tafarraqu. Wala tafarraqu, wa itu maknanya adalah wa ataf. Ketika kita runut dari makna wa ataf itu memiliki konsekuensi hukum yang sama pada waktu yang sama. Tidak boleh terpisah. Artinya adalah ketika kita hijrah lalu kemudian kita berpegang teguh dengan keyakinan perbedaan pendapat kita begini, dan di saat itu juga kita juga harus menjaga persatuan kita, tidak boleh berpisah dengan orang-orang yang mungkin berbeda pendapat dari kita, terutama dalam hal-hal masalah khilafiyah. Nah, ini yang menjadi masalah menurut hemat saya sekarang. Kenapa? Karena orang hanya melihat secara sepintas saja. Karena mereka selalu menyampaikan, saya sering kali berdebat dengan teman-teman yang mereka itu hijrah, lalu kemudian ngapain lagi kita bahas masalah khilafiyah itu? Kita berbicara tentang bagaimana persatuan umat. Mereka selalu berdalihnya begini kan, nggak akan mungkin kita akan bersatu karena kita sendiri sudah berbeda. Saya selalu menyodorkan ayat itu. Wala tafarraqu, dia memiliki konsekuensi hukum yang sama antara berpegang teguh dengan agama Allah dan yang menjaga persatuan itu. Disebabkan karena apa, teman-teman? Yang kedua,
Yang kedua, alasan saya kenapa kita harus bersatu seperti itu. Ulama dahulu mereka sudah sepakat untuk tidak sepakat gitu. Wah, ini bahasanya perlu analisis yang kencang. Ulama dahulu sudah sepakat untuk tidak sepakat. Jadi mereka itu sudah sepakat sebetulnya untuk tidak sepakat. Kenapa harus di tangan kita harus selesai kesepakatan itu? Dan terkadang kalau kita lihat di media sosial pergeserannya, kemudian gesekannya, udah kayak mau berantem aja. Nah, ini menjadi masalah besar. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua, apa masalah sumber masalah dari yang kita hadapi ini? Salah satunya adalah kemampuan kita dalam menganalisa sebuah teks yang dilihat dari kemampuan kita memahami bahasa Arab sendiri. Jadi kesimpulan pertama bagi saya adalah kenapa teman-teman yang antum jurusan agama, fikih, syariah, hadis, tafsir harus menguasai bahasa Arab. Bagaimana mungkin seseorang bisa menganalisis ayat Al-Quran, menganalisis hadis, menganalisis teks-teks Arab ketika dia tidak memahami Al-Quran, tidak memahami bahasa Arab itu sendiri. Nah, ada satu statement yang menohok. Ya. Ini bukan statement saya, dan saya tidak menggunakan ini untuk melegitimasi antum harus belajar bahasa Arab. Akan tetapi ini sebagai cambukan bagi kita semua. Teman-teman boleh lihat di kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Manaul Qattan. Imam Mujahid pernah menuliskan dan menyatakan bahwasanya la yahillu. Nah, beliau menggunakan bahasa la yahillu. Tidak halal sebetulnya bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang Al-Qur'anul Karim sedangkan dia tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Arab. Wah, statement dari Imam Mujahid ini betul-betul menohok kita semua. Jadi saya kalau ada mahasiswa mungkin atau anak-anak yang belajar di Ma'had Al-Ahqaf, saya selalu bilang, jurusan kamu apa? Tafsir, fikih, hadis dan segala macamnya. Kalau kamu kalau kamu nggak menguasai betul-betul bahasa Arab, pindah jurusan, saya bilang. Kenapa saya bilang harus pindah jurusan? Karena ini Imam Mujahid sudah wanti-wanti kita dari dulunya. Berapa abad yang lalu Imam Mujahid menyampaikan pada kita. Kalian itu kalau mau untuk menguasai agama itu, kuasai bahasa Arab. Nah, ini menjadi cambukan pertama bagi kita semua, teman-teman. Nah, ini alasan saya pertama bagi kenapa seseorang itu, mahasiswa itu, terkhusus mahasiswa jurusan keagamaan atau tafsir hadis, fikih dan segala macamnya harus berbahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Kemudian alasan yang kedua, Faisal, page nomor 4. Ini ada sebuah video, nggak usah diputarkan, Sal, karena nggak bisa didengar saya rasa. Ini ada sebuah video, teman-teman boleh lihat, nanti boleh diputar aja, Sal, tapi nggak keluar suaranya mungkin. Ini ada sebuah video yang menggambarkan tentang, ya benar nggak keluar suaranya. Ada sebuah video yang menggambarkan di mana ada sebuah universitas di Korea, di mana mereka selalu mengajarkan bahasa Arab. Mereka di pertengahan aja, Sal, lanjut aja. Gitu. Play. Oke, coba lihat. Nah, ini kalau antum boleh lihat di YouTube nanti, karena kita di Zoom jadi nggak bisa didengar suaranya. Ini dia lagi berbicara bahasa Arab. Apakah dia berjilbab? Tidak. Apakah dia bercadar? Sangat juga tidak. Akan tetapi dia ini lebih menguasai bahasa Arab ketimbang kita. Kalau seandainya dihadapkan Al-Quran dan hadis, disuruh dia menganalisis, kemudian disuruh dia menjelaskan sama kita, kayaknya dia lebih paham daripada kita gitu. Kenapa? Nah, ini dia baca Al-Quran ini. Dan dia juga bukan seorang Muslim ini. Nah, kenapa? Dah, boleh di stop Bang Faisal. Kenapa saya ingin menyampaikan dan menghadirkan video ini pada teman-teman? Karena ada satu alasan lain yang ingin saya sampaikan kepada antum semua. Kenapa antum harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi, teman-teman. Bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi, bahasa pengantar, bahasa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bahasa Arab itu juga sama dengan bahasa Inggris, bahasa diplomasi, bahasa ekonomi, bahasa dunia kerja. Kenapa? Coba kita hitung, coba antum lihat di Wikipedia, bahwasanya lebih dari 20 negara Muslim
itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar agamanya. Coba kita lihat sekarang. Kalau seandainya potensi ekonomi, potensi dunia kerja, itu banyakkan ada di Timur Tengah. Bahkan pusat peradaban atau pusat dari ekonomi ada di Timur Tengah, di Dubai, di Qatar, ya, dan segala macamnya. Sehingga apa yang kita lihat, Timur Tengah itu memiliki sebuah potensi besar yang terkadang tidak pernah terjamah, tidak pernah tersentuh, tidak pernah terfikirkan oleh kita untuk menguasainya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki bahasa Arab sebagai bahasa komunikasinya. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada antum bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi. Apa relevansinya dengan dunia kerja, teman-teman? Nah, Sal, boleh naik halaman selanjutnya. Ini ada sahabat saya, senior saya. Ini Bang Fauzi, perlu antum lihat nih Bang Fauzi. Sebagai inspirasi, Bang. Namanya Haji Rahimul Amin. Lulusan M Afrika, Kota Baru, Padang Panjang. Kemudian beliau ini seorang hafiz Quran, Qori lagi. Kemudian S1-nya tafsir di Al-Azhar Mesir, S2 di Al-Azhar Mesir. Kira-kira pekerjaannya apa sekarang? Saya ingin sampaikan, pekerjaannya adalah branch manager dari Waskita. Ini dulu nih, Wika ini adalah perusahaan dia sebelumnya. Dan bahkan Bang Fauzi tahu nggak profesi beliau sekarang atau jabatan beliau? Pada saat Wika itu beliau adalah branch manajernya Bang Fauzi. Ini jurusan antum diambil sama dia nih. Jurusan antum. Seharusnya Fauzi Guna Ahmad Fauzi yang hadir di situ sebagai branch manajernya ternyata terkalahkan oleh orang LCMA, Bang. Kenapa terkalahkan oleh LCMA? Ternyata Wika, Waskita, dan berbagai macam perusahaan BUMN yang di Indonesia sudah mulai melirik pasar Timur Tengah sebagai tempat untuk mencari proyek-proyeknya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mereka itu bisa mendapatkan akses ke sana, mendapatkan proyek di sana? Pasti mereka membutuhkan orang-orang yang mampu menerjemahkan. Memang awalnya sahabat saya ini, senior saya ini, sebagai penerjemah dia di sana. Akan tetapi orang mulai berpikir bahwasanya ternyata untuk mendeal-dealkan sebuah proyek itu tidak bisa langsung di meja meeting gitu. Akan tetapi proyek itu bisa didapatkan dari coffee break, coffee morning, di kafe-kafe, di restoran, di hotel, dan semacam. Bahkan teman-teman di dalam dunia bisnis lebih banyak dalam dunia bisnis ini ngalur ngidulnya. Ngalur ngidulnya maksudnya omongan yang di luar dari konteks pembicaraan atau pekerjaan. Konteks pembicaraan pekerjaannya sangat sederhana sekali. Sangat sebentar sekali. Akan tetapi kan mujamalah, kalau bahasa Arabnya mujamalah. Itu yang sangat terpenting bagi orang Arab. Nah, siapa yang bisa mengakses komunikasi seperti itu dengan orang-orang Arab itu? Tentu mereka yang memiliki kemampuan di dalam bahasa. Kalau seandainya dia tidak memiliki kemampuan dalam bahasa, meskipun dia seorang insinyur hebat, pintar banget dia di dalam hal konstruksi, dalam membuat sebuah produk, akan tetapi juga sulit untuk menjual produk tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah di kita kan. Nah, sehingga skill apa yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, yaitu skill di dalam ilmu bahasa. Sehingga alasan kenapa antum nih teman-teman, Bang Fauzi yang sudah kerja, kemudian adik-adik mahasiswa harus belajar bahasa Arab, alasannya adalah dunia kerja itu membutuhkan orang yang multi talenta, yang multitasking, membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam berbagai macam bahasa. Kalau toh ternyata kita hanya bisa bahasa Indonesia, tentu kita bisa bekerja dengan orang-orang Indonesia saja. Tapi kalau seandainya kita memiliki kemampuan bahasa Arab, tentu kita bisa mengakses lingkungan-lingkungan dari mereka yang berbahasa Arab. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Jadi kesimpulan dari saya dari webinar kali ini, dari sesi yang pertama yang ingin saya sampaikan, pelajari bahasa Arab itu karena antum memang lagi mengambil jurusan agama. Kalau seandainya antum ngasal, nggak memiliki kemampuan bahasa Arab, lalu kemudian memberanikan diri mengambil jurusan agama, saya bilang sama antum bagusnya berpikir ulang, ambil pilihan lain saja. Karena apa? Ketika antum sudah tamat
orang pasti menganggap diri antum adalah ustadz yang paling mengerti tentang agama, yang paling mengerti tentang Al-Quran hadis. Akan tetapi apakah kita sudah mampu mempertanggungjawabkan itu? Nah, ini pertanyaan. Yang kedua, kenapa antum harus belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi yang bisa menaklukkan banyak hal. Sekian dari saya. Nah, terakhir ingin saya sampaikan, apakah mempelajari bahasa Arab itu sulit? Saya bilang tidak. Saya bilang sangat mudah dan sangat gampang sekali belajar bahasa Arab itu. Dan nanti akan ada testimoni dari Pak Faisal mungkin, Sandi mungkin, atau Kamarah nanti mungkin, yang bisa menjelaskan bagaimana dia bisa membagi waktunya, menguasai bahasa Arab, dan bisa tamat dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bang Sandi. Dan semoga bermanfaat yang saya sampaikan bagi saya dan kita semua yang mendengar. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ditutup share-nya, Faisal. Baik, syukran kesiran kita ucapkan kepada Al-Ustadz Yani Hamdani yang telah sedikit mempresentasikan, mungkin masih banyak yang beliau ingin sampaikan ya, cuman karena keterbatasan waktu. Namun ada beberapa hal penting yang sangat kita dapat pada hari ini dari pemaparan beliau, bahwa memang bahasa Arab adalah kunci dalam kita mempelajari ilmu agama, dan juga bahasa Arab adalah bahasa komunikasi, sehingga bahasa Arab itu salah satu skill yang dapat kita butuhkan dalam kita memasuki dunia kerja. Mungkin dari teman-teman semua sudah tidak sabar ya, ingin bertanya, mungkin ingin berdiskusi dengan Ustadz. Tapi tunggu dulu, kita akan melangkah sebentar dengan narasumber kita yang kedua. Ada Kak Mar'atul Insani Sa'adah. Beliau ini adalah seorang lulusan ataupun juga fresh grade atau sarjana. Kemarin baru skripsi ya, sidang skripsi. Sarjana S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Riau, dan beliau juga dalam keseharian beliau sebagai mahasiswa juga aktif di berbagai organisasi. Ada di Sekretaris SEMA Fakultas Suluddin pada tahun 2019, dan juga beliau menjabat sebagai Bendahara Umum HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Riau, dan juga beliau adalah salah satu alumni dari Ma'had El-Haqqo yang pernah belajar bahasa Arab di El-Haqqo. Mungkin kita dapat nanti berdiskusi dan juga mendapatkan kiat-kiat ataupun tips-tips dari beliau, dari Kak Mar'atul Insani Sa'adah ini. Bagaimana sih kita belajar bahasa Arab sebagai mahasiswa pentingnya, dan juga bagaimana kita membagi waktu dalam kita mempelajari bahasa Arab, dan juga kita membagi waktu dalam sebuah kegiatan dalam mahasiswa, baik itu organisasi ataupun dalam belajar dalam mahasiswa. Mungkin kepada Kak Mar'atul Insani Sa'adah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Sandi. Baiklah teman-teman, izinkan saya untuk membagi sedikit pengalaman saya tentang kiat-kiat mudah belajar bahasa Arab bagi mahasiswa dengan segudang kegiatan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mar'atul Insani Sa'adah. Saya adalah alumni dari SMA IT Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, dan saya mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Riau. Sebelum saya masuk ke jurusan Tafsir Ilmu Al-Quran Universitas Riau, saya adalah seseorang yang bisa dibilang tidak mengerti akan bahasa Arab itu, tapi saya coba memberanikan diri mengambil jurusan tafsir, padahal saya sendiri itu tidak mengerti tentang bahasa Arab gitu. Jadi, izinkan saya membagi tips bagi teman-teman mengenai kiat-kiat belajar bahasa Arab gitu. Baiklah, yang pertama, kiat yang saya lakukan untuk belajar bahasa Arab sebagai mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir yaitu pandai membagi waktu. Pandai membagi waktu ini dalam hal apa? Yang pertama adalah biasanya saya akan mengatur jadwal saya untuk seminggu ke depan, baik dalam belajar maupun dalam kegiatan di kemahasiswaan. Misalnya saya aktif dalam SEMA ataupun HMPS sendiri gitu. Yang kedua adalah saya akan membedakan yang mana yang penting dengan yang bisa kegiatan itu akan bisa saya tunda atau bisa saya kerjakan di lain hari gitu. Yang kedua adalah
Yang ketiga adalah saya harus konsentrasi dalam mempelajari ilmu yang saya pelajari sekarang gitu. Yang keempat adalah enjoy. Maksud dari enjoy ini adalah saya menikmati setiap kegiatan yang saya lakukan. Bukan berarti saya hanya menghadiri, tapi otak saya tidak di situ. Tapi saya harus membuat pikiran saya dan hati saya konsentrasi mengenai apa yang saya pelajari. Yang kedua adalah belajar bahasa Arab itu adalah sesuatu yang penting, apalagi bagi teman-teman yang jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir kan. Banyak dari kita yang masuk jurusan tafsir tapi model nekat, dalam arti kita nggak ngerti nih bahasa Arab, tapi mau belajar tafsir Al-Quran, apalagi kan kalau tafsir itu artinya menjelaskan makna kata dalam Al-Quran. Bagaimana kita menjelaskan makna kata dalam Al-Quran, sedangkan kita itu nggak mengerti tentang ilmunya. Nah, di sini nih, Mahat El-Haqqo tuh mengajarkan kita bagaimana sih belajar bahasa Arab itu dari nol. Jangankan dari kalimat, dari kata dan huruf-huruf itu akan dipelajari nanti di Mahat El-Haqqo gitu. Dan di Mahat El-Haqqo ini, teman-teman akan nggak hanya belajar bahasa Arab gitu. Kita akan belajar ilmu Quran, hadis, fikih, yang akan menunjang dalam kesadaran teman-teman sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang kedua yaitu kita akan bertemu dengan teman-teman lain. Sebagai pengalaman saya waktu masuk di Mahat El-Haqqo ini, saya bertemu dengan banyak teman-teman. Itu bukan sebaya saya, melainkan adik kelas ataupun abang tingkat. Mereka memiliki semangat belajar bahasa Arab itu sangat tinggi. Sampai-sampai saya itu betul-betul kayak menciut, dalam arti itu belum ada apa-apanya. Mahat El-Haqqo ini adalah salah satu wadah untuk kita belajar bahasa Arab lebih giat lagi dengan metode yang sangat mudah, praktis, dan cepat dimengerti. Kemudian untuk bagi teman-teman, apabila ingin belajar bahasa Arab, jangan takut tidak bisa memanage antara waktu kuliah belajar bahasa Arab dengan kegiatan mahasiswa. Itu sesuatu yang sangat mungkin kita atur sendiri. Kembali lagi, itu kan kembali ke pribadi kita sendiri. Kita harus pandai dalam mengatur jadwal kita. Misalnya nih, kita di Mahat El-Haqqo tuh kita subuh udah belajar bahasa Arab nih. Subuh waktunya untuk belajar bahasa Arab. Dari pagi sampai sore adalah waktu untuk kuliah. Malam belajar bahasa Arab lagi. Kalau untuk kegiatan mahasiswa misalnya kegiatan HMPS ataupun SEMA, itu bisa kita lakukan di hari libur misalnya. Kemudian sebelum itu saya tertarik sekali dalam masuk ke dalam El-Haqqo ini karena pernah saya seperti yang Ustadz Yani tadi sampaikan, bahwa kan tidak halal bagi seseorang membicarakan tentang ilmu agama kalau dia belum paham bahasa Arab. Begitu juga dengan saya merasa karena kurangnya ilmu belajar bahasa Arab saya, makanya saya menggunakan wadah El-Haqqo ini untuk belajar bahasa Arab dengan mudah dan mengasihkan begitu, teman-teman. Dan waktu saya masuk di El-Haqqo ini, saya sudah semester 6, di mana ketika Ustadz bilang begitu, saya ingin mundur dong untuk tidak masuk ke tafsir. Tapi kan ini udah setengah jalan nih, udah 2 semester lagi saya udah selesai mau studi saya tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian waktu saya masuk ke El-Haqqo itu, saya betul-betul serius dalam belajar bahasa Arab, mulai dari setiap kata-kata dalam bahasa Arab itu kita pelajari di El-Haqqo gitu, teman-teman. Baik kesimpulan yang saya dapat bagi dengan teman-teman, kiat-kiat mudah untuk belajar bahasa Arab bagi mahasiswa dengan segudang kegiatan. Yang pertama yaitu pandai membagi waktu antara yang penting dengan yang tidak penting. Yang kedua, carilah lingkungan atau teman yang bisa mendukung Anda dalam berbahasa Arab. Karena kalau kita tidak mencari itu tidak akan datang. Apalagi bahasa Arab itu akan hilang kalau lingkungan kita itu tidak ada
yang mengaktifkan bahasa Arab itu sendiri. Karena kita tidak akan bisa mengaktifkan bahasa Arab hanya dengan diri kita sendiri, harus ada teman ataupun lingkungan yang sangat membantu gitu. Yang ketiga adalah kalau kita ingin belajar bahasa Arab sebagai sarana kita untuk mempelajari jurusan kita seperti ilmu Al-Quran tafsir, itu kita harus belajar ulang atau murojaah setiap pelajaran yang kita sudah dapatkan dan mengaplikasikan keseharian kita mengenai bahasa Arab ini ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Baiklah, saya minta maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Syukran kasiran kami ucapkan kepada narasumber kita yang kedua, yakni Kak Mar'atul Insani Sa'adah. Terima kasih Kak, syukran kasiran atas beberapa hal, tips-tips dari Kak Mar'ah ini ataupun kiat-kiat beliau yang beliau paparkan tentang bagaimana sih belajar bahasa Arab bagi mahasiswa dengan berbagai segudang kegiatan, baik itu di kegiatan organisasi ataupun juga ada yang sedang kerja mungkin. Begitulah tadi beberapa kiat-kiat ataupun tips-tips yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kiat-kiat tersebut dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Dan juga beliau tadi juga memberikan sedikit pengalaman beliau, bagaimana beliau tertarik dalam mempelajari bahasa Arab, sedangkan beliau memang berasal dari jurusan yang memang basicnya agama gitu. Dan juga beliau berbagi pengalaman juga tentang bagaimana pengalaman beliau belajar selama di El-Haqqo dan apa sih pentingnya kenapa di El-Haqqo itu belajar bahasa Arabnya tidak mengganggu dalam kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Baik, mungkin selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Mungkin dari abang-abang, kakak-kakak dan juga teman-teman semua ada yang meragukan ataupun juga yang ingin berdiskusi bersama kita. Bagaimana sih urgensinya bahasa Arab tadi yang sudah dipaparkan Ustaz Yani, dan juga bagaimana kita belajar bahasa Arab dengan berbagai banyak kegiatan sebagai kita seorang mahasiswa. Mungkin silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang dua orang ini dengan format silakan hidupkan mikrofonnya, kemudian silakan perkenalkan nama dan juga kegiatannya dari mana, ada apakah mahasiswa ataupun sudah kerja gitu. Kami persilakan, ada yang ingin bertanya? Teman-teman. Ya, kalau nggak ada, saya mau bertanya nih sama pembicara pertama. Ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bang Fauzi. Kaifa halukum Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang Fauzi. Sejak belum dijenguk Bang Fauzi, alhamdulillah masih sehat. Masya Allah. Senang bertemu dengan Ustaz ini walaupun bertemu via Zoom Meet ya. Udah berapa kali Ustaz ya di ini diagendain nggak jadi ketemunya. Makanya saya harus menemui Bang Fauzi ke Batam ini. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Dengan senang hati menunggu nih Ustaz. Ya, teman-teman saya Rahmat Fauzi, biasanya dipanggil Fauzi sama orang-orang kantor, ada yang manggil Rahmat, ada yang manggil Fauzi. Nah, mungkin saya di sini lebih kepada memberikan pandangan saya terhadap dunia pekerjaan, apa korelasinya terhadap bahasa. Mungkin yang disampaikan Ustadz Yani Hamdani itu semuanya sangat benar. Karena beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di Batam ataupun Tanjung Pinang, itu Ustadz, yang lebih menariknya itu tunjangan bahasa itu ada loh. Tunjangan bahasa itu ada. Nah,
bagi siapa yang memiliki kemampuan dalam berbahasa, baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Chinese, nah itu dia dikasih semacam tunjangan bahasa. Ada salah satu perusahaan yang di Tanjung Pinang ini, di Bintan, namanya itu Bintan Alumina Indonesia PT BAI. Nah itu mereka sangat mengapresiasi yang namanya karyawannya yang bisa berbahasa lebih dari bahasa Indonesia. Terutama kalau di PT Bintan Alumina Indonesia itu bahasa Chinese ya. Tetapi ada perusahaan yang di Batam namanya McDermott, itu teknisi-teknisinya itu usernya semua itu dari Timur Tengah semua. Jadi sangat berguna dalam segi bahasa. Ketika kita mempunyai kelebihan, keahlian dalam berbahasa itu sangat berguna di dalam dunia pekerjaan. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan ke Ustaz Yani Hamdani nih, sekarang yang teman Ustadz Yani Hamdani itu udah masih kerja di dunia infrastruktur yang di Wika tadi atau gimana Ustadz? Oke, Bang Fauzi. Itu beliau kemarin itu di Wika. Awal karirnya di dunia BUMN yang bergerak konstruksi itu ya, dia di Wika. Sekarang udah pindah ke Waskita. Dengan jabatan kalau saya nggak salah itu masih di branch manager juga. Saya kemarin ngajak beliau untuk ikut dalam Zoom meeting kayak seperti ini, tapi beliau bilang sama saya waktu itu masih ada job, lagi ada meeting di Dubai, jadi belum ada pulang beliau dari Dubai gitu. Jadi memang kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan dalam sisi bahasa seperti Bang Fauzi bilang tadi itu, ya otomatis kita akan di-leading oleh orang lain meskipun itu adalah sektor kerja kita sendiri gitu kan. Akan diambil oleh orang yang memiliki kemampuan bahasa yang bagus. Berarti dia masih di sana Bang Fauzi. Pak Bang Fauzi tertarik untuk kembali ke situ? Ya saya sebenarnya sangat tertarik nih Ustaz. Soalnya saya lihat di teman-teman yang ikut Zoom Meet ini rata-rata semuanya keagamaan, misalkan ilmu tafsir dan hadis semuanya gitu ya. Tetapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang belajar ilmu agama itu tidak menutup kemungkinan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin notabene nggak ada keagamaannya gitu loh. Kalau memang ada skill bahasanya, apalagi bahasa Arab. Nah itu ada teman saya Ustaz, di jurusan saya alumni UIN juga. Saya di FASTE, Fakultas Sains dan Teknologi Teknik Industri. Ada teman saya angkatan 2012, sekarang dia kerja di Dubai Ustaz. Teknik elektro dia. Sekarang dia di Dubai. Bisa kita undang juga nanti itu Bang Fauzi, sharing session sama dia. Saya nanti kontak, kalau memang ya ini, saya nanti kontak beliau. Dia sekarang kerja di Dubai. Kalau kerja di Dubai, tentunya dia butuh bahasa Arab juga dong ya. Ya mungkin saya sangat tertarik sebenarnya kalau bisa ada waktu cocok ini ya cocok waktunya gitu loh ya, antara Ustaz dengan saya misalnya, insya Allah bisa bergabung nih Ustaz. Berarti Bang Fauzi, saya pertanyaan ini, Bang Fauzi kan udah tamat nih. Apakah ada rasa sedikit penyesalan Bang Fauzi setelah tamat ternyata baru tahu dan sadar bahwasanya kemampuan bahasa itu dibutuhkan di dunia kerja? Padahal dulu di UIN ada bahasa Arab juga kan, meskipun Bang Fauzi teknik industri, tapi kan dipelajari bahasa Arab itu di pusat bahasa dulu. Ada penyesalan enggak Bang tidak menseriusi bahasa itu waktu kuliah? Nyesel enggak Ustaz, tapi sangat nyesel ada. Itu lebih parah lagi. Sangat menyesal. Benar Ustaz, saya udah berkecimpung di dunia pekerjaan ini sangat merasa kekurangan ketika kita nggak ada keahlian dalam berbahasa Ustaz ya. Apalagi berarti sangat menyesal. Berarti apakah Bang Fauzi akan menyampaikan sangat menyesal ini kepada adik-adiknya yang lain atau gimana? Gimana Ustaz? Apa pesan Bang Fauzi pada adik-adiknya yang masih duduk di bangku kuliah ini? Wah, pesan-pesan sebenarnya apalagi yang ikut Zoom Meet sekarang ini udah mulai mendalami bahasa ya. Semua keep spirit aja deh. Terus nggak ada ruginya kalau saya bilang mah, nggak ada ruginya kalau belajar bahasa. Semua apapun background pendidikan kita, edukasi kita,
kalau kita mempunyai kemampuan dalam berbahasa itu dipakai dimanapun kita kerja dipakai, Ustaz. Istilahnya kalau bahasa kerennya mah itu sumber cuan lah ya. Sumber cuan ya. Jadi Ya. bahasa itu sumber cuan. Jadi kalau seandainya sekarang ini teman-teman yang belum bekerja, ya enggak, belum bekerja, belum ada tuntutan untuk cari duit, kemudian masih dalam dunia mahasiswa, berarti saran Bang Fauzi, yuk dalami bahasa gitu ya berarti ya. Benar dan tambah lagi satu skill, kalau jangan monoton. Misalkan teman-teman udah pada ini nih, udah pada expert di dunia bahasa Arab, jangan monoton saja misalkan, dan jangan berkecil hati saya bisa bahasa Arab terus lalu saya mentok misalkan minta buka kursus, jangan hanya terperangkap di pemikiran gitu doang gitu loh. Karena bahasa itu bisa dikembangkan, bisa bisa dipakai untuk dunia pekerjaan juga. Jangan hanya mentok di dalam satu kerangka. Misalkan, saya hanya bisa bahasa Arab nih. Kan banyak tuh Ustaz, rata-rata yang teman-teman yang pulang dari Timur Tengah itu yang pada LC semua, itu pulangnya pada bingung. Ujung-ujungnya buka kursus kan Ustaz ya. Jangan sampai doang gitu loh. Karena bisa banyak hal yang bisa dikerjakan gitu ya. Benar Ustaz. Sangat banyak bisa dibuat. Kalau udah bahasa Arab itu udah ekspor kita, insya Allah banyak bakalan bisa dibuat. Tapi asalkan mau berkembang saja, mau keluar dari comfort zone-nya. Apalagi sekarang di Batam ataupun di Kepri ini masih ini masih bisa bersaing lah kalau memang ada keahlian dalam berbahasa. Mungkin segitu aja Ustaz. Sekarang Bang Fauzi di Batam atau Tanjung Pinang? Sekarang posisi di Tanjung Pinang Ustaz, tapi kerja di Batam. Mau di Batu berapa? Di Batu 2 Ustaz. Oke, sip. Lanjut Bang Fauzi. Bang Sandi, silakan. Terima kasih Bang Fauzi. Mungkin sedikit berbagi pengalaman sama kita tentang pandangan beliau juga bagaimana pentingnya bahasa, terutama bahasa mungkin ya dalam prospek dunia kerja gitu. Karena sekarang ini dengan 26 negara lebih yang menggunakan bahasa Arab ini sebagai bahasa resmi, dan juga kita lihat bahwa faktanya sekarang ini dunia Arab itu memang dunia kaya gitu kan, negara-negaranya sangat kaya gitu. Jadi dengan adanya kita berbahasa Arab mungkin dapat memudahkan kita adalah menjadikan prospek-prospek kerja terutama di Timur Tengah dan juga mungkin di Indonesia. Mungkin selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Teman-teman lagi ada yang ingin bertanya? Kepada Kak Mar'ah juga boleh nih, kepada teman-teman mungkin kebanyakan dari peserta audien webinar kita hari ini mungkin kebanyakan dari mahasiswa mungkin ya. Mungkin yang ingin bertanya nih Kak, bagaimana gitu? Kalau saya mahasiswa ini bahasa Arabnya Bang Sandi, ada mungkin Bang Faisal, Ahmad Faisal yang host, mungkin dia butuh sharing. Kemarin tuh ada sharing bagus dia dari Faisal terkait abangnya yang butuh bahasa Arab, mungkin boleh dipersilakan Bang Sandi kalau belum ada pertanyaan. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya untuk mempersiapkan pertanyaannya mungkin ya, kita sharing-sharing dulu dengan Bang Faisal ya. Bagaimana beliau ketertarikan beliau dalam berbahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab mungkin. Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sharing sedikit pengalaman dari abang kandung saya sendiri. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu jadi abang saya ini seorang tentara angkatan darat yang sekarang bertugas di Bandung. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu itu dia ngechat di WA. Dia nanya gitu, kapan nih abang bisa belajar bahasa Arab katanya. Jadi waktu itu saya nyangkanya dia cuman bercanda gitu ya, maksudnya itu cuman ya gurauan lah sama adik kakak gitu kan. Terus saya tanya, emang kenapa bang gitu?
Nah, kiranya kata beliau, jadi di Angkatan Darat itu ada buka beasiswa untuk melanjutkan studi di Dubai. Jadi beasiswa untuk para anggota TNI untuk melanjutkan beasiswa ke Dubai. Dan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima beasiswa itu dia harus pandai berbahasa Arab. Ya, jadi itu jadi semacam gambaran buat kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita ke depan, itu bahasa itu sangat dipentingkan. Baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Ya, mungkin itu saja sedikit pengalaman yang saya alami sendiri baru-baru ini 2 minggu yang lalu. Semoga dapat menjadi motivasi buat teman-teman semuanya untuk mempelajari bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terima kasih kepada Akhina Faisal menjadi host kita pada hari ini. Itu sekelumit cerita dari beliau bagaimana dalam mempelajari bahasa Arab, pentingnya urgensinya bahasa Arab ini adalah lintas profesi gitu. Bahwa tidak hanya dari profesi yang berhubungan dengan keagamaan ataupun tentang bahasa Arab, tapi seluruh mungkin dari berbagai profesi, dengan adanya skill-skill bahasa, juga bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya, itu menunjang kita dalam mencapai karir ataupun juga mencapai prospek yang lebih baik dalam dunia kerja. Mungkin begitu yang Faisal ya. Itu pengalaman dari saudara Bang Faisal ini. Teman-teman, Faisal ini adalah salah satu santri di Ma'had El-Haqqo, dan beliau alhamdulillah kemarin sukses diterima di salah satu negara Timur Tengah untuk mempelajari bahasa Arab dan juga mungkin belajar agama ya di salah satu negara Timur Tengah di Maroko dalam seleksi Timur Tengah kemarin yang diadakan oleh Kementerian Agama. Dalam seleksi tersebut terpilihlah 30 orang dan beliau Akhina Faisal kita ini menjadi salah satu yang terbaik, yaitu nomor 2 terbaik se-Indonesia dalam seleksi Timur Tengah yang diadakan oleh Kementerian Agama. Luar biasa mungkin Faisal kita ini. Dan beliau adalah belajar bahasa Arabnya di El-Haqqo. Mungkin itu sedikit deskripsi ya tentang host kita pada hari ini. Mungkin teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan, kita masih ada waktu ya sekitar 15 menit lagi sebelum kita tutup webinar kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ada keresahan ataupun mungkin pandangan ataupun ingin diskusi lah, mungkin Ustadz saya gini begitu, ataupun mau curhat juga boleh tentang bagaimana kesulitan beliau dalam belajar, terutama mungkin dalam berbahasa Arab ya gitu. Baik, silakan hidupkan mikrofonnya dan sebutkan nama dan aktivitasnya ataupun kesibukannya saat ini. Untuk partisipan kita pada webinar hari ini tadi dalam penyampaian materi sampai sekitar 35 audiens ataupun peserta kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, ada teman-teman? Yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Yani ataupun juga kepada Kak Mar'ah. Mungkin dari teman-teman mahasiswa nih mungkin yang ada keresahan gitu. Mungkin teman-teman masih malu ya, ataupun dalam webinar ini biasanya memang seperti itu karena agak canggung mungkin ya dalam sedikit bertanya ataupun mengungkapkan keresahannya ataupun mengungkapkan bagaimana ingin mempelajari mungkin tapi belum ada kesempatan untuk berbicara mungkin di forum ini gitu kan. Maka dari itu teman-teman semua yang ingin mempelajari bahasa Arab ini, insya Allah Ma'had El-Haqqo memberikan kesempatan kita untuk mempelajari bahasa Arab dengan metode-metode
yang berbeda dari metode-metode biasanya gitu, yaitu dengan metode otak kanan gitu. Nah, jadi teman-teman dengan sekelumit dari berbagai gambaran dan juga tadi ada testimoni dari abang-abang kita, teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab di El-Haqqo, insya Allah bulan Agustus ini kita sudah melakukan permulaan belajar bahasa Arab. Dengan di El-Haqqo ini ada dua cabang. Yang pertama ada mahat reguler, yaitu dengan belajar di subuh, kemudian juga belajar setelah ba'da maghrib gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sedang kuliah ataupun sedang belajar di SMA, di SMK ataupun di MAN, teman-teman bisa nih tanpa mengganggu waktunya gitu, waktu kuliah dan waktu sekolahnya. Jadi teman-teman yang ingin masuk bergabung di El-Haqqo ataupun ingin belajar bahasa Arab di El-Haqqo, boleh bergabung di kelas reguler ini, yakni kelas di pagi hari setelah subuh dan juga di malam hari setelah ba'da maghrib. Tapi bagi teman-teman yang ingin fokus sekali dalam mungkin mempelajari bahasa Arab dalam persiapan, mungkin ingin kuliah di Timur Tengah atau mungkin ingin kerja di Timur Tengah, teman-teman bisa mengikuti kelas bahasa Arab yang lebih intensif, jadi kelas intensif namanya. Di kelas intensif ini kita akan belajar bahasa Arab dari pagi, siang dan juga mungkin malam insya Allah. Jadi lebih banyak porsinya dari yang reguler gitu. Jadi teman-teman yang ingin berminat ataupun ingin berkesempatan belajar di El-Haqqo, teman-teman nanti insya Allah akan kami share informasinya di grup, teman-teman yang sudah masuk grup, dan juga teman-teman yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang telah hadir dalam webinar ini, insya Allah akan mendapatkan sertifikat elektronik atau e-sertifikat, sehingga teman-teman yang ingin berkesempatan belajar bahasa Arab dapat menghubungi kontak person ataupun admin dari Mahat El-Haqqo. Mungkin begitu ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Atau mungkin statement terakhir lah. Close statement dari Sayani mungkin dan juga Kak Mar'ah. Mungkin dari Sayani dulu terakhir. Closing statementnya. Atau dari Kak Mar'ah mungkin? Oke, Bang Sandi. Baik. Dari saya, Bang Sandi, pertama adalah apa yang menyebabkan teman-teman harus percaya dengan yang kita sampaikan siang hari ini atau pagi hari ini, dan apa yang membuat antum harus percaya dengan yang disampaikan oleh Bang Fauzi. Karena sama halnya kayak polisi, ya gitu kan. Oh, kami udah ketangkap di sana ada razia gitu. Lalu kami informasikan kepada antum yang belum lewat jalan situ. Apa yang menyebabkan antum harus percaya sama kami bahwa di situ ada razia, ada periksa surat-surat, ada periksa ini, itu, dan semacam itu. Cuma satu, karena kami udah pulang dari jalan itu. Sama halnya, ketika tadi Bang Fauzi menyampaikan bahwasanya ada penyesalan yang sangat luar biasa yang dia rasakan ketika dia masih kuliah dulu. Kenapa antum harus percaya itu? Karena Bang Fauzi sudah kembali pada masa kuliah dia dan sudah tahu dia dengan dunia kerjanya. Sehingga apa yang dia butuhkan sebetulnya sudah dia rasakan sebelumnya. Jadi sebagai salah satu harapannya, jangan sampai antum menyesal seperti yang dialami oleh Bang Fauzi. Sekian, terima kasih Bang Sandi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya untuk mengisi sebagai narasumber kita pada hari ini. Mungkin terakhir juga dari narasumber kita yang kedua, Kak Mar'ah, mungkin closing statement-nya, Kak. Baik, pelajarilah bahasa Arab, jangan belajar agama tanpa belajar. Jangan hanya belajar agama itu hanya dengan post di Instagram, YouTube, ataupun dari online. Tapi pelajarilah agama itu langsung ke kitabnya melalui dengan belajar bahasa Arab. Bagaimana itu? Yaitu semangat El-Haqqo. Jangan takut, jangan malu, pasti Anda bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Mar'ah Insani Sa'adah yang telah meluangkan waktu beliau untuk sama-sama berbagi pengalaman bersama kita pada hari ini. Terima kasih Kak Mar'ah. Mungkin sekian teman-teman untuk acara webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar dan juga sama-sama berbagi pengalaman dengan pemateri kita yang luar biasa. Dan
intinya adalah bahwa kita sebagai manusia adalah sebuah ataupun seseorang ataupun makhluk yang ingin memahami dan juga dipahami gitu. Jadi teman-teman, walaupun kita memang sejatinya manusia ini adalah mungkin dalam berkomunikasi memang kurang, tetapi dengan adanya mungkin komunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa, terutama mungkin dalam bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab, mungkin ini dapat menjadi sebuah pemahaman yang bagus dalam kita beragama dan juga mungkin dalam komunikasi kita sehari-hari. Ataupun juga terutama dalam kita meniti karir di dunia kerja. Mungkin terima kasih. Demikianlah mungkin webinar kita pada hari ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Afwan minkum. Astaghfirukum ala kulli khuti'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Om Faisal.